Tapi pas lagi di Zoom itu kan bilang Roh Kudus memimpin kamu harus orang jam 2 dan lain sebagainya. Bisa share nggak sih, like when you hear Roh Kudus itu omongannya kayak gimana sih? Orang masih bingung di hal tersebut soalnya. Karena orang ngelihatnya cuma video 2 menit. Orang nggak lihat track record aku selama 10 tahun pelayanan mujizat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Ini adalah klarifikasi dari Geren Lumendong yang mana videonya sempat viral ketika ia meminta jemaatnya pada waktu pertemuan via Zoom untuk mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya sebelum jam 2 siang. Ia menjelaskan bahwa itu hanya potongan sekian detik dari rangkaian video selengkapnya. Dan ia juga mengatakan kalau orang tidak percaya bahwa itu adalah apa yang dinyatakan Roh Kudus, maka dia dengan tegas mengatakan agar orang lain dapat melihat track record pelayanannya selama ini yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam pelayanan kesembuhan, bahwa tidak 1-2 kali ia mengatakan tentang Roh Kudus yang menyatakan semuanya itu dan banyak orang yang disembuhkan. Di samping itu, dia juga mengakui bahwa selama dia melakukan pelayanan, dia juga mengalami gangguan kesehatan yaitu depresi, dan itu terjadi ketika dia masih kuliah. Lalu ketika ia ditanya bagaimana mungkin satu sisi dalam kondisinya dia sedang mengalami gangguan kesehatan, tetapi dia bisa melakukan pelayanan mujizat atau menyembuhkan orang lain. Apakah tidak menjadi sebuah ejekan? Dia sendiri tidak bisa ia sembuhkan, malah menyembuhkan orang lain. Hedon tuh jaket aja 700.000. Padahal ya, if we go to the malls, how much are the jackets gitu? That's itu hal disayangkan ya menurut saya, Geren ya, bahwa karena sekarang kan tadi bilang, saya makanya bilang kalau sedang hedon tuh semuanya, bukan cuma masalah yang jaket atau di luaran ya, tapi bilang makan sampai kayak begitu atau ada painting dan lain sebagainya. That's the unfortunate thing, bahwa karena normalisasi daripada yang bilang apa terjadi. So more and more pendeta, bahkan yang muda-muda itu merasa bahwa ya it's normal if I spend whatever amount excessively for food, because saya bilang tentang Roh Kudus. Roh itu kan bukannya hukum, you know, right? So people can have two different Roh Kudus berbicara loh. Like say maybe let's say example buat kamu, kamu merasa 1 juta itu mahal, buat saya 1 juta itu murah. Itu kan saya bilang Roh Kudusnya aman, kamu urus aman. Who can say who's right? Nobody, because it's the Roh Kudus. Ya kalau for me, as long as it's ya sekali lagi perbandingan gereja adalah NGO. Jadi kalau misalnya CEO ini misalnya baru mulai, tiba-tiba dia nggak ada warisan, nggak ada apa, betul-betul dari uang jemaat gitu, dia perpuluhan, ya itu salah banget. Itu harus ada audit. Our church is like that, you know. Our church nggak ada organisasi NGO loh. Maksudnya comparisonnya ke NGO gitu loh. Kalau CEO-nya udah kerja 15, kalau CEO-nya udah kerja misalnya 30 tahun, masa dia nggak deserve salary lebih dari 10 juta? Gini, kalau kita mau gereja saya ya, boleh saya ngomong saya punya. Ibu gereja di mana? GSJK, Gereja Kristen Jemaat Kristus. Oke, yep. It's a small, much of course compared to the base, it's still very very small. Kalau kita itu lebih kayak begini loh. Kan kamu tahu Pak Tahir juga salah satu penatua, kita berapa penatua di gereja, ada berapa penatua, cuma dia doang saja, tidak ada CEO di perusahaan di gereja kita, ya kan? Kalau Pak Tahir mau kasih pribadi kepada ini, he will give. Ya contohnya, tapi nggak pernah excessively. Misal contohnya tempat tinggal dan lain sebagainya. Tapi the rest of the full timers semua itu mereka masih tinggal di gereja masing-masing dengan I would say minimum living situations, you know. And I'm grateful because they are the people menurut saya yang quite pure in their hearts gitu. Tapi ini gini ya, Geren, saya nggak mau bilang gereja kamu itu tak di sini kita nggak penting lah itu lah ya. And that's fine. Tapi back to your situation. Kamu dengan Roh Kudus. Nah ini dia yang pertanyaannya. Kamu tadi pas lagi di Zoom itu kan bilang Roh Kudus memimpin kamu harus orang jam 2 dan lain sebagainya. Bisa share nggak sih, like when you hear Roh Kudus itu omongannya kayak gimana sih? Orang masih bingung di hal tersebut soalnya. Karena orang ngelihatnya cuma video 2 menit. Orang nggak lihat track record aku selama 10 tahun pelayanan mujizat.
Aku di ibadah bisa bilang sama orang, Bu, sebelum ibadah ini berakhir, Ibu akan berjalan di kursi roda. Dan itu videonya ada. Nanti aku bisa kirim ke tim kreatif untuk tayangin. Ibu udah berapa lama nggak bisa berjalan? 3 minggu. Dan hari ini bagaimana? Bisa. Itu happen beberapa kali. Nah, apakah lebih susah mana? Lebih susah bilang Roh Kudus gerakan ini. Dan itu bukan sekali 2 kali. Aku sebulan sekali ada ibadah kesembuhan 4 jam, 6 jam yang sembuh udah ratusan. Dan sekarang dari track record plan aku 10 tahun yang sembuh mungkin dari ribuan gitu. Bahkan ada yang nggak bisa punya anak, anaknya lahir jantungnya di mana apa-apa. Udah 13 sampai 14 anak yang dinamakan Geren karena aku karena lewat Tuhan lah gitu aku doakan. Jadi sekarang kalau for me, kalau misalnya mau bener nggak nih dari Roh Kudus, ya lihat track record orangnya, bener nggak dia tuh yang dia claim itu happen gitu. So for me it's that. Dan yang kedua, nggak pernah dipaksa. Pernah nggak dipaksa? Bu, kasih nggak Bu? Awas ya Bu, nggak kalau nggak ngasih ya. Gitu. Pasti kan kita persuasif. Mau itu apapun, misalnya kayak UNICEF deh. Itu pinggir jalan. Bu, tolong tanda tangan. Bu, tolong ini. Bu, tolong ini. Ya kalau kita tergerak mau beri, kalau ini beri. Tapi ya itu. Yang sekarang saya lagi mau lihat adalah fake news yang cuma nyari clickbait. Fake news yang cuma bilang ini diduga mendorong transfer, ada netizen komen, itu bisa jadi berita. Dan ini kan fake news semua gitu. Mereka yang menggoreng-goreng isu ini Nanti gitu. tampil kita bakal itu loh, clickbait loh. Nggak apa-apa. Mau ngasih tau dulu aja. Iya, nggak apa-apa. I love clickbait. Oke, that's a fair point. Berarti kan udah ada track record dan lain sebagainya. Nah, kamu tadi bilang kamu kan suka sering sembuhkan orang sama 10 tahun ini, ya kan? But you said kamu tuh juga ada kena depresi karena kasus kamu terjadi hari ini, ya kan? Sebenarnya depressionnya started when I was in kuliah. Oke, sudah ada depression. Jadi kamu pernah bagaimana nih mengreconcile ya antara kamu punya sebenarnya orang lain, tapi kamu punya penyakit? Paulus bilang bahwa dia ada di dalam daging 3 kali dia minta Tuhan ambil, tapi Tuhan bilang dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Nah, aku harus hidup dalam 2 paradoks. Paradoks yang pertama, semua yang sembuh bukan karena aku, semua karena Tuhan. Nggak ada campur tangan aku sedikit pun untuk kesembuhan. Yang kedua, aku juga harus ada paradoks di mana semua itu karena saya. Bukan, wah gue nyembuhin, tapi semua karena saya itu artinya I have to prepare well. I have to pray, I have to know what I'm saying, I have to benar-benar make people worship, I have to pray fervently supaya orang disembuhkan. Jadi 2 paradoks ini itu yang ketika aku udah mulai sombong, aku ingat, ini not about me. Ketika ada yang nggak sembuh and I'm down, aku ingat, oh iya, gitu, ini semua Tuhan, gitu. Jadi 2 paradoks ini. Memang di dalam pelayanan ada banyak hal-hal yang akan dihadapi. Tentu sebagai hamba Tuhan, kehidupan relasi pribadinya dengan Tuhan adalah sesuatu yang utama dan perlu dijaga agar Tuhan terus-menerus menyatakan kehendak-Nya, dan itu yang menjadi kegerakan yang harus dikerjakan oleh setiap hamba Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Pelayanan mujizat memang bisa terjadi di dalam pelayanan seorang hamba Tuhan. Apakah itu bisa terjadi secara terus-menerus? Kalau dilihat dari perjalanan gereja mula-mula, ada banyak pelayanan mujizat yang dikerjakan oleh rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus. Lalu bagaimana di zaman sekarang ini? Apakah ada secara khusus orang yang dipercayakan untuk melakukan pelayanan mujizat dan mengatasnamakan bahwa Tuhan atau Roh Kudus yang membisikkan secara langsung? Tentunya hal ini perlu diuji, tetapi kita percaya sebagai orang Kristen bahwa karya Roh Kudus menyatakan mujizatnya akan terus dikerjakan atau berlangsung sampai saat ini. Tetapi yang perlu diuji adalah hal-hal yang membuat seorang hamba Tuhan dengan berani mengatasnamakan
dorongan Roh Kudus atau dibisikkan oleh Roh Kudus, tetapi ujung-ujungnya hanya berbicara tentang duit dan untuk memperkaya atau membuat hamba Tuhan itu menjadi tamak atau cinta dengan uang. Ini sesuatu yang sangat berbahaya dan menjadi olok-olokan kemudian hari oleh bukan hanya kalangan orang Kristen, tetapi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, sehingga akibatnya bukan nama Tuhan dipermuliakan, tetapi nama Tuhan menjadi dipermalukan. Namun demikian, Tuhan tetaplah Allah yang luhur, Allah yang agung, meski ada banyak orang yang berusaha untuk merendahkan, tetapi Dia adalah Raja di atas segala-galanya.